Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Kita masih bersama dengan Bung Joy dan Bung Isnan. Bung Isnan, kita lanjutkan tadi soal pemetaan pemain menjelang kualifikasi Laga Piala Dunia di bulan Maret. Akan seperti apa kira-kira Bung Patrick Kluivert akan bisa memetakan kekuatan-kekuatan baik itu dari diaspora maupun juga dari pemain lokal? Ya, saya rasa ya tidak banyak yang harus dilakukan ya. Apa yang sudah ada di tim yang sebelum dibangun Sintayong, mungkin itulah yang terbaik. Ya, yang tadi ini kita bahas, yang saya sampaikan tadi, mungkin dia mempertajam lagi di lini depan kita, pemain-pemain yang sudah ada, mungkin bisa diberikan kesempatan lagi, karena kan kesulitan kita, kendala kita yang tadi disampaikan Bung Joy dan saya juga tadi kan, kelemahan kita kan di lini depan. Ya. Mudah-mudahan Kluivert bisa membaca situasi ini dan bisa memperbaiki. Untuk pemain, saya rasa yang paling konsisten ya di tim ini ya Rizky Ridho. Ya. Kalau dari Bung Joy gimana? Kira-kira apakah Patrick Kluivert akan mampu memberikan kesetaraan yang sama, kesempatan yang sama untuk pemain diaspora dan juga pemain lokal dengan waktu yang mepet banget menuju Maret? Sangat tergantung pada program yang akan dia jalani pada hari-hari pertama ini dia di Indonesia. Apakah federasi memberi banyak keleluasaan dan untuk Patrick Kluivert berkeliling dan diberi, jadi gini, kalau saya berpikirnya begini, dia pasti akan meminta data dulu pada orang-orang yang kompeten di federasi. Ada Indra Safri, ada Coach Nova, ada banyak orang yang pegang data pemain-pemain Indonesia sekarang. Jadi dia minta masukan dulu. Lalu kira-kira prosedurnya, silahkan lihat si A, si B, si C. Misalnya silahkan lagi lihat Radil Samdani misalnya, yang kemarin sempat masuk timnya Sintayong kemudian tidak lagi masuk gitu ya. Ada beberapa pemain kan. Karena pemain-pemain yang kemarin sempat di blacklist Sintayong bisa jadi main lagi ya? Oh ya bisa jadi juga karena memang kan kalau di tim nasional itu kan keluar dan masuk. Ya siapapun dimanapun siapapun keluar masuk, yang tadinya konflik sama si A balik lagi itu sudah biasa lah. Jadi nggak ada masalah. Problemnya adalah apakah pemetaan dan fooding bahan yang diberikan oleh tim Indonesia, apakah itu Indra Safri atau siapapun, itu mampu meyakinkan dia, oke, saya mau lihat si A, saya mau lihat si B. Karena dia tidak bisa hanya menerima data, dia harus melihat pertandingan Liga 1 gitu loh. Kalau waktunya ada dan kalau ada kemauan juga atau ada perintah dari federasi. Kalau tidak ada perintah, dia akan melakukan hal yang paling simple, yaitu sekarang dia maintain yang sudah ada. Dia nggak perlu nambah-nambah lagi karena dia tahu kan recordnya juga gitu loh. Jadi record yang sudah dipegang oleh Sintayong dia tahu kan gitu loh. Jadi dia tinggal melihat raportnya pemain lokal yang ada di timnya Sintayong, raportnya Asnawi, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Ramadan Sananta, Hoki Caraka. Dia akan lihat raportnya. Lalu dia kemudian bilang, oke, saya akan benahi ABCD, si A, ABCD. Nah kalau dia mau nambah, dia butuh misalnya dia lihat, kalau saya misalnya, ini Asnawi kok permainannya tidak terlalu, grafiknya tidak naik ya, gitu loh. Adakah alternatif pemain di posisinya Asnawi? Dia akan tanya sama Indra Safri, gitu loh. Siapa kira-kira penggantinya? Kandidatnya siapa aja? A, B, C, D. Oke, saya mau lihat. Nah itu kan tergantung dari programnya Kluivert di Indonesia saat ini gitu loh. Apakah dia besok akan mulai berkeliling atau dia masih ada urusan dengan urusan PR dan macam-macam untuk dalam tanda kutip jualan timnas gitu kan, nggak ada yang tahu karena belum diumumkan juga dia mau apa di sini. Lalu berapa lama dia ada di sini. Cuma memang kalau kita lihat dari keseluruhan skuad yang ada, harus kita akui memang butuh beberapa penambahan. Apakah penambahannya dari tim Liga 1 di Indonesia ataukah memang masih butuh diaspora atau apa, itu yang akan dirumuskan dalam pekan-pekan ke depan. Tetapi kalau kita menghadapi constraint waktu pada pertandingan melawan Australia yang tidak terlalu lama lagi, menurut saya persoalannya bukan di penambahan atau apa. Jadi
tim yang sudah dikonstruksikan oleh Sintayong ini dilihat kelebihannya apa ditambah, dilihat kekurangannya apa diperbaiki gitu loh. Jadi ini barangkali yang akan menjadi prioritas Kluivert dan timnya pada hari-hari ini. Jadi menurut saya kalau untuk menambah atau foodingnya pasti akan dari orang seperti Indra Safri, karena yang tahu betul, Coach Nova yang tahu betul kondisi pemain di Indonesia dengan semua aspeknya, itu mereka gitu loh. Jadi harusnya sih datangnya dari situ, baru Kluivert yang ikut. Dia mungkin bisa bagi tugas juga dengan Pastor, dengan Lanzat. Jadi harusnya sih kerjasamanya seperti itu ya. Ngumpulin bekalnya dulu. Nah kalau Bung Isnan, kan yang juga sebenarnya bisa jadi dibilang tantangan ya, adalah karena nanti di kualifikasi Piala Dunia, publik sepak bola ini udah punya perbandingan ketika Indonesia lawan Australia seperti apa, hasilnya imbang, lawan Tiongkok, lawan Jepang dan juga lawan Bahrain udah ada nih. Nah untuk biar bisa menang, memuluskan tiket Indonesia menuju Piala Dunia, kira-kira di waktu yang singkat ini Patrick Kluivert mendingan mengadaptasikan formasi dan juga strateginya Sintayong, atau ya bisa jadi dia merubah total? Ya, saya rasa kita bicara filosofi pelatih kan pasti tentunya karakternya berbeda-beda. Sintayong dengan datang ke Indonesia seperti apa, Kluivert datang seperti, tentu yang paling penting adalah pemahaman pemain. Bagaimana pemain bisa cepat menangkap game plan dari apa yang dimau Coach Kluivert. Saya rasa ini yang penting. Bagaimana pemain bisa nanti mengaplikasikan dengan cepat. Saya rasa dan tidak mungkin juga pemain juga akan cepat beradaptasi ya, karena kita tahu pertandingan nanti juga pasti kita main JOW kan. Jadi kesiapan keseluruhan semua tim juga kita perlu dukungan semua pihak, harus bersinergi untuk bisa memenangkan. Karena kita harus optimis, karena kalau kita ingin lolos minimal kita harus menang 2 kali terus sekali kan. Jadi harapan saya tentunya kita bisa meraih kemenangan 2 kali dan draw sekali untuk meloloskan kita ke Piala Dunia. Bung Joy, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang kalau misalnya untuk di kualifikasi yang sekarang nih ya pintunya masih terbuka lebar, tapi akan jadi tantangan yang beda sekali ketika kita lolos ke kualifikasi babak selanjutnya. Menurut Anda apa yang bisa dimaksimalkan oleh Patrick Kluivert untuk ya biar di babak selanjutnya pintu itu masih terbuka lebar? Ya, memang bicaranya step by step ya, harus lolos dulu. Kalau untuk lolos langsung sebagai peringkat kedua memang berat banget, karena ada 2 lawan berat yang masih harus dihadapi Indonesia, Jepang di Osaka, Australia di Sydney. Jadi peluang besar menang itu hanya lawan Cina di Jakarta, lawan Bahrain di Jakarta. Jadi maksimal poin yang bisa didapat barangkali cuma 6 atau 7 ya. Untuk dapat 8 atau 9 ya agak berat lah, dengan segala maaf harus dikatakan itu. Tetapi peluang masuk ke putaran keempat memang sangat besar gitu loh. Terutama setelah kemenangan melawan Arab Saudi. Ya kan, sudah 20 tahun lebih tidak pernah menang, bahkan selalu kalah lawan Arab Saudi, tiba-tiba Indonesia bisa menang. Kan itu moral boosting, ya kan. Yang kedua, setelah semua orang pada pesimis setelah kalah melawan Cina, tiba-tiba ada optimisme lagi yang melambung dan kepercayaan dirinya begitu tinggi. Bahkan yang mencetak gol kan Marcelino waktu melawan Arab. Jadi ada harapan-harapan yang tiba-tiba muncul lagi, bahkan saya sampai peringatkan karena tiba-tiba muncul wacana Indonesia bisa lolos langsung. Ya silahkan aja wacana itu, tetapi jangan sampai membebani. Karena kita tahu sendiri publik Indonesia ini begitu dijanjikan, begitu diwacanai hal yang sangat tinggi, kemudian akan membebani pemain. Membebani federasi juga, membebani pelatih. Ini yang menurut saya jadi kontraproduktif. Tetapi kalau step by step, karena kan sejak awal Indonesia masuk ke grup C, tidak ada satu orang pun di bumi Indonesia ini yang mengatakan bahwa Indonesia bisa lolos langsung. Bahkan target terbaik semua orang, federasi, semua pengamat, bahkan pemain juga mengatakan kalau bisa posisi 4 bagus, bisa posisi 3 bagus. Posisi 4 pun masih oke, karena akan lolos ke putaran keempat. Kalau lolos putaran keempat, kita akan menghadapi tim yang juga posisinya di 3 dan 4. Tidak seberat Jepang, tidak seberat Arab Saudi, tidak seberat Australia gitu loh.
semua indikatornya jelas kalau itu gitu loh. Jadi peluangnya lebih terbuka lagi, tapi step by step gitu loh. Jadi jangan ada lagi wacana ini udah ganti pelatih setelah ditinggalkan Sintayong dengan konstruksi yang sudah begitu bagus, mau tidak mau harus langsung lolos. Jadi kita tahan dulu sebentar. Ini kayak Patrick Kluivert ya udah mulai terlihat di Hotel Fairmont, saudara yang Anda saksikan di layar kaca. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia sudah terlihat keluar, artinya mau menuju ke Hotel Mulia Senayan Jakarta untuk melakukan konferensi pers dengan jarak yang tidak begitu jauh. Mungkin kemungkinan sekitar 15 menit lagi konferensi pers harusnya sudah bisa dimulai. Dan ini yang ditunggu karena apa yang akan disampaikan Patrick Kluivert kepada publik sepak bola, kepada pecinta sepak bola untuk meraih hati dan tetap menjaga asa agar timnas Indonesia bisa lolos ke putaran 4 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bung Joy tadi boleh dilanjutkan. Iya, jadi jangan sampai lagi muncul misalnya wacana-wacana yang menurut saya agak berlebihan ya. Berlebihan misalnya setelah ditinggalkan Sintayong ini mau tidak mau pelatih baru harus membawa Indonesia langsung masuk ke putaran final Piala Dunia 2026. Menurut saya agak berlebihan juga gitu loh. Ya teruskan saja apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong kan. Konstruksinya kan udah benar. Maksudnya jalurnya tuh udah dibikin oleh Sintayong gitu kan, tinggal diteruskan. Problemnya meneruskan bagaimana atau dengan seperti apa kan ini urusan pelatih yang baru. Ya support aja yang baru ini karena kan kalau saya bandingkan Sintayong itu kan kekurangannya dibandingkan yang tim sekarang adalah dia kan one man show gitu loh. Nah sekarang Kluivert dengan timnya. Dibantu Jadi dengan memang pelatih yang oke jadi ada kolektif kolegial di situ, tidak ditanggung sendiri oleh Kluivert. Ya ini yang menurut saya jadi nilai plus ya.